merubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Ignatia Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang didampingi oleh Ibu Rifa Fikadianti. Berikut kegiatan pra-observasi yang akan kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rifa. Selamat siang Bu Lili. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Lili sendiri? Alhamdulillah luar biasa Ibu, sehat. Nah Bu Rifa, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu. Iya. Nah tujuannya nanti supaya Bu Rifa lebih siap dalam melaksanakan kegiatan observasi. Bu Rifa menjadi lebih percaya diri dan dapat mengembangkan apa yang ada di dalam diri Ibu sebagai seorang guru. Kemudian Ibu, kira-kira kapan Bu kita akan melaksanakan kegiatan observasi ini? Oh iya, kita waktunya kita sesuaikan saja ya Bu Lili. Bagaimana kalau dengan hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 nanti? Ya, baik, kita sepakati ya Bu ya. Iya. Di hari Senin. Untuk tempatnya Ibu? Di ruang kelas 5. Pembelajaran di kelas 5 saja karena saya selaku wali kelas 5. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah Ibu, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Boleh Bu. Nah Ibu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi ini? Nanti rencananya saya akan mengajarkan anak-anak materi IPAS Bu. Kelas 5 semester 1 materinya itu tentang ekosistem dalam keseimbangan. Nanti untuk topiknya yaitu rantai makanan. Jadi saya menentukan 3 tujuan pembelajaran yang akan saya jalankan nanti. Yang pertama melalui gambar, video pembelajaran, dan kegiatan diskusi siswa peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian rantai makanan dengan tepat. Lalu yang kedua melalui gambar dan video pembelajaran serta diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis peran makhluk hidup melalui diskusi kelompok. Saya harapkan peserta didik mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Ngoten Bu Lili. Baik, jadi tadi ada 3 tujuannya ya Bu ya. Betul. Nah kira-kira Ibu area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Bu ya? Untuk area pengembangan yang saya inginkan yaitu ada 3 Bu. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Di mana penilaian sikap ini nanti saya akan mengobservasi saat proses diskusi kelompok berlangsung dalam kegiatan proses belajar. Dan yang kedua untuk keterampilan nanti saya berikan LKPD penugasan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini saya menggunakan tes formatif atau tes tertulis. Tujuannya yaitu mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang saya ajarkan. Begitu Bu Lili. Baik, ada 3 ya Bu ya tadi. Mulai dari pengetahuan, keterampilan, kemudian sikapnya. Betul. Nah Ibu, model pembelajaran apa Bu yang akan digunakan? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning dan juga pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centers gitu Bu Lili. Baik Ibu, strategi yang dipersiapkan? Untuk strategi yang saya persiapkan yaitu di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan PSE juga di situ di dalamnya, tugas-tugas tertentu yang mereka kerjakan sesuai dengan minat belajar mereka, di mana dalam konten nanti saya akan menampilkan video-video pembelajaran, sumber dan media pembelajaran yang relevan dan menarik untuk siswa gunakan sebagai bahan ajar. Dan juga untuk prosesnya nanti saya akan kebutuhan mereka, dan juga untuk produknya. Untuk produk nanti saya
rencananya membuat suatu karya sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Begitu Bu Lili. Baik Ibu, berarti jenengan nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Betul. ya Bu ya, Iya. yang meliputi konten, proses, dan produknya. Betul. Nah Ibu, untuk penilaiannya seperti apa Bu? Iya, di sini saya menggunakan penilaian ada dua Bu, penilaian individu dan penilaian unjuk kerja kelompok, di mana nanti penilaian individu ini berupa tes formatif, sedangkan untuk unjuk kerja kelompok non tes ya bentuknya tadi Bu, keterampilan dan juga penilaian sikap saat mengerjakan tugas kelompok. Begitu Bu Lili. Baik Bu Rifa, terima kasih ya Bu ya. Ini tadi kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Nah sampai berjumpa hari Senin ya Bu Iya, ya. siap, Nanti Bu kita Lili. akan melaksanakan kegiatan observasi. Iya. Terima kasih Bu Rifa, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih banyak Bu Lili. Kamu bisa belajar dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semuanya pada sehat. Oh ya, hari ini teman kalian ada yang tidak masuk? Siapa? Ya, yang sakit lekas sembuh dan yang ada kepentingan dimudahkan dilancarkan ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa hari ini yang gilirannya memimpin doa? Ya, Viko, silakan Viko. Pimpin teman kalian. Kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, anak-anak yang hebat, ini sebelumnya Miss Rifa mau tanya terlebih dahulu, siapa yang sudah sarapan hari ini? Siapa? Angkat tangannya yang tinggi. Nah, yang tinggi. Mbak Safa, sarapan apa hari ini? Telur. Pakai nasi enggak? Pakai. Mbak Tika, sarapan apa hari ini? Nasi goreng. Mas Kiano, ayam. Cara mendapatkannya bagaimana, Nak? Ada yang dibikinin. Ayah ibu pasti kerja dulu apa tidak untuk mendapatkan? Ya, kerja apa tidak? Ya, kalau sudah kerja dapat uang baru dibelikan bahan-bahan untuk memasak, bahan-bahan pokok makanan. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup, ya. Makhluk hidup juga sama. Bagaimana cara mendapatkan makanan kalau hewan? Dengan cara apa, Cah? Mencari. Ada lagi? Berburu. Ada lagi? Menanam. Betul? Hewan bisa menanam. Yang menanam itu siapa? Manusia, petani, manusia, pekebun ya. Berarti hewan cara mendapatkan makanannya dengan cara mencari, berburu. Gila pembuatan Cah. Nah, seperti minggu lalu kita kan belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, hewan itu termasuk komponen apa Cah? Biotik. Sedangkan abiotiknya apa? Abiotik, komponen abiotik. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Komponen abiotik. Komponen abiotik itu komponen yang tak hidup. Contohnya apa, Nak? Siapa yang tahu contohnya komponen yang tak hidup? Ada yang tahu? Mbak Safa apa Mbak Safa? Contohnya di pagi hari terbit. Nah, matahari. Apalagi selain matahari? Ada
itu salah satu komponen yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan mendapat makanannya dengan cara memasak sendiri. Namanya apa, Nak? Proses apa? Fotosintesis, betul. Dengan menggunakan atau meminta bantuan terhadap matahari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada hubungan erat dengan komponen abiotik dan biotik. Kita akan belajar pada kesempatan hari ini melalui gambar, diskusi kelompok, dan video pembelajaran. Kalian akan Miss Rifa harapkan mampu mengidentifikasi pengertian rantai makanan pada sebuah ekosistem. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini yang kedua, melalui gambar, video, dan diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian nanti peserta didik mampu membuat rantai makanan pada sebuah ekosistem. Nah, untuk penilaiannya nanti Miss Rifa adakan jenis penilaian. Yang pertama, penilaian sikap kalian di kelas. Keaktifan kalian di kelas dinilai, ya, apalagi pada proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan berdiskusi, keterampilan membuat produk, itu nanti juga akan Miss Rifa nilai. Dan yang terakhir, formatif, assessment formatif evaluasi. Ya, setelah nanti proses pembelajaran berakhir, maka terakhir diadakan tes evaluasi. Kalian sudah, nah ini kesepakatan kita kelas hari ini. Coba dibaca yang keras. Ini absen berapa ya? Ini tanggal berapa? 7. Absen 7 dibaca yang keras. Kesepakatan kelas 5, ayo. Mbak Zara 1. Ya, kedua. 3. 4. Yang terakhir. Nah, ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Kita sepakat ya. Nah, kita mengajak ke materi ya hari ini. Rantai makanan temanya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Di situ ada gambar, ya, ada gambar ular, kelinci, dan tumbuhan. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses makan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Apakah kalian dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping? Ini proses apa tuh, Nak, namanya? Proses makan, memakan, makan dimakan. Disebut apa, Nak? Lah, betul, hebat Mas Atta, rantai makanan. Ini ada gambar tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Panah di sini, tanda ini tuh menerangkan dimakan, bukan memakan. Ya, paham nggih? Lanjut. Nah, ini kata Mas Atta tadi betul, rantai makanan. Rantai makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis. Sudah kita singgung ya tadi. Oleh karena itu dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua ini kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen. Ini ya, konsumen pertama atau konsumen tingkat 1. Yang terakhir, ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ular berperan sebagai konsumen tingkat atau konsumen kedua. Ini hubungannya ya. Nah, bentuk rantai makanannya seperti ini. Nah, lanjut. Nah, ini ular. Ular termasuk hewan karnivora. Mengapa? Karena makanannya daging. Siapa yang suka makan daging? Ya.
Ya, sama Miss Riva juga suka ya. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk dijadikan makanan. Jadi tadi termasuk konsumen terakhir ya, karena predator. Nah, sekarang decomposer. Apa itu decomposer? Kita simak penjelasannya. Lalu siapa yang makan ular? Tidak ada. Masa jamur makan ular? Tidak bisa. Nah, betul Mbak Kaila. Siapa yang makan ular? Di sini nggak ada ya yang makan ular ya? Nggak ada ya? Oh ya, selain haram tidak diperbolehkan ya dalam agama kita ya. Bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer ketika makhluk hidup mati. Jadi ular tadi tidak ada yang memangsa lagi karena dia predator, sehingga mati menjadi jamur atau bakteri. Hasil penguraian ini akan membentuk humus yang menyuburkan tanah itu loh, Cah. Ya, itu dari sisa-sisa itu tadi ya, jamur-jamur sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, ini membuat rantai makanan. Coba menurut kalian, ada pertanyaan ini, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan? Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, konsumen 2, atau bahkan konsumen ketiga. Contohnya monyet memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan di bawah ini. Ini ada gambar monyet, ini ada tumbuhan ya, buah ini, tumbuhan buah ini ada ulat. Rantai makanannya bagaimana? Ayo angkat tangannya siapa yang berani. Salah enggak apa-apa, ayo. Siapa, nggak usah nunjuk temannya, tunjuk diri sendiri siapa. Nah, Masaka, coba Masaka, hebat. Apa nak? Nah, tumbuhan dimakan ulat, ulat dimakan monyet. Betul apa kurang tepat kira-kira nak? Betul. Kita tepuk keren dulu untuk Masaka. Tepuk keren. Kamu keren, Mang keren, semua keren, keren. Nah, hebat Masaka ya. Sekarang kita beralih ke ekosistem yang lain. Kalau tadi di daratan, sekarang kita di perairan. Nah, rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Namun, namanya ini fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Ini kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, hanya hewan-hewan di laut saja yang bisa melihatnya, dan mereka pun berukuran kecil. Fitoplankton ini dimakan zooplankton, hewan yang kecil-kecil. Kalau kalian melihat film SpongeBob itu ya, ada plankton temennya Patrick ya, nah temennya Tuan Crab. Nah, inilah zooplankton, dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar. Besar contohnya hiu, paus. Nah, contoh rantai makanan pendek ini ya, contoh makanan pendek ya. Rumput dimakan gajah, kambing dimakan kambing dimakan singa. Nah gitu, itu ya, itu urut-urutan rantai makanan yang pendek. Ada yang bisa memberi contoh lagi rantai makanan pendek? Mbak Mara, apa Mbak Mara?
Ya, rumput dimakan sapi. Ya, bagus Mbak Mara. Tepuk keren. Kamu keren. Memang keren. Semua keren. Keren. Ya, ini contoh makanan, rantai makanan pendek. Seperti tadi ya, tanaman mati. Maka tanaman mati otomatis kan dia menjadi humus di dalam tanah. Dimakan cacing tanah, cacing bisa dimakan burung. Ya. Nah, anak-anak, dalam ekosistem yang luas seperti hutan terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Nah, tadi kalau dalam ekosistem hutan kan banyak komponen biotiknya. Pasti rantai makanannya lebih dari satu. Itu disebut jaring-jaring makanan. Mencoba permainan. Nah, kita rehat sejenak. Nah, dibaca. Kedudukan ular dalam rantai makanan berikut sebagai konsumen berapa ya? Hah? Berapa nak? 2. Coba kita klik. Iya, betul. Iya, selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bunga mawar dan laba-laba secara berturut-turut berperan sebagai apa nak? Ada yang jawab produsen dan konsumen. Mbak Safa, konsumen 2 dan konsumen 3. Ada lagi? Yang mana? Mas Raka coba. Oh, produsen dan konsumen 2. Betul. Selamat tepuk tangan untuk kita semua. Wah, hebat-hebat ya. Nah, ini Miss Riva punya LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, ini tadi kelompoknya. Nah, Miss Riva punya gambar, nanti kerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk yang ada di LKPD ya. Ini untuk gambarnya Miss Riva taruh sini, nanti kalian bisa memilih gambar yang sesuai dengan di LKPD, petunjuk yang ada di LKPD. Oh, kalau oke. Ini. Dijelaskan. Ini di sini ada hewan apa saja, ada komponen apa saja, pagi dimakan apa, di mana, gitu. Ditulis saja. Ya. Dipilih gambarnya yang mana sesuai peran. Belalang bisa makan padi, kira-kira bisa ndak? Wah, ini menunjukkan Mbak Safa nggak pernah ke sawah ini ya. Dalam boleh diwarnai malah lebih menarik. Bagus. Apa? Ya, nanti maju nyanyi. Di bawah nyanyi bareng-bareng. Hah? Gak apa-apa, nanti kan bisa dibaca, terus nanti dijelaskan rantai makanannya seperti apa. Ya, dimakan. Nah, betul, buat rantai makanannya. Ditulis boleh, sambil digambar boleh. Boleh. Diberi ya peran setiap makhluk hidup. Rumput berperan sebagai apa? Misal, padi berperan sebagai apa?
sambil kalian mengerjakan, Miss Rifa akan mengobservasi kalian ya. Terus, ya. Terus apa permasalahannya? Iya, semua makhluk hidup kalau mati kan nanti terakhirnya ke. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nanti disesuaikan dengan peran masing-masing, maju ke depan ya. Harus aktif. Ada lagi? Sudah semua? Belum ya. Jadi nanti merencanakan apa yang akan dipresentasikan? Apa saja? Makhluk hidupnya apa saja? Komponennya? Enggak. Kan kalian 3, yang satu apa? Oh betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ya, boleh silakan. Ini Miss Rifa ambil dulu ya. Ayo dijelaskan ini perannya masing-masing. Mas Bayu berperan sebagai apa ini? Wortel. Ayo dijelaskan bagaimana. Saya wortel sebagai produsen, kemudian wortel dimakan sebagai konsumen satu. Selanjutnya Mas, iya, kelinci, nah, konsumen 2. Betul anak-anak, hebat ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas David. Nah, silakan. Ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok petani sukses akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, coba dijelaskan itu. Gambar apa saja itu ya? Wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jadi jamur. Iya. Perannya apa saja Mas Fahri? Perannya Wortel produsen, kelinci konsumen 1, ular konsumen 2, elang konsumen 3, jamur pengurai. iya, pengurai atau dekomposer. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Fahri. Hebat. Siapa lagi? Ya, kelompoknya Kiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok calon ASN ingin presentasikan hasil diskusi kami. Iya, itu membuat lagu ya, coba. Ya. Dinyanyikan, coba Miss Rifa pengen dengar sama teman-temannya. Yang lain mendengarkan. Lo mana di mana pati-pati saya, pati-pati saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular, ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Pagi tikus dan ular semua juga mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Wah, merdu sekali suaranya ya. Tapi sayangnya kurang keras. Ini tidak apa-apa. Tapi merdu. Coba dijelaskan dari lirik kalian tadi. Dijelaskan proses rantai makanannya. Yuk, Mas Kiano. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang menjadi jamur. Iya. Bagaimana dengan peran-perannya?
Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, jamur sebagai pengurai. Iya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Kiano. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok calon pengusaha sukses akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, ya, bagaimana hasilnya? Padi dimakan belaleng, belaleng dimakan katak, katak dimakan elang, elang mati menjadi jamur. Ah, iya, bagaimana dengan perannya? Padi sebagai produsen, belaleng sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, jamur sebagai pengurai. Iya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Safa. Sudah tertib, semuanya sudah paham. Ada yang belum paham? Bisa ditanyakan mengenai materi rantai makanan yang kita sudah pelajari. Sudah semua? Siapa yang belum paham? Siapa yang sudah paham angkat tangan? Nah, alhamdulillah. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Senang? Semangat? Bahagia? Apalagi nak? Sedih? Mas Tata sedih kenapa? Diputusin. Loh, itu tidak ada di jam pembelajaran ya, pelajaran putus-putusan itu tidak ada pelajarannya. Alhamdulillah. Nah, yang kalian dapatkan hari ini apa nak? Ilmu baru. Ilmu tentang apa tadi? Rantai makanan. Nah, Miss Rifa harap setelah pembelajaran hari ini perasaan kalian menjadi lebih semangat, lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian. Nah, persiapkan untuk evaluasinya. Nanti Miss Rifa beri tes evaluasi yang akan kalian kerjakan secara daring di rumah. Ada waktunya. Paham ya? Nanti Miss Rifa share linknya di grup. Nanti kalian bisa mengakses link tersebut ketika sudah Miss Rifa pandu dari dalam jaringan. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Ilmunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, pimpin doa. Siapa ini yang memimpin doa? Mbak Viko? Ya, yuk Mbak Viko. Kita berdoa. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Ignasia Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan didampingi oleh Bu Devi selaku pengajar praktek dan Ibu Rifa selaku yang diobservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili. Selamat siang Bu Rifa. Selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat walafiat Bu. Pangestunipun. Bu Lili sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Bu Rifa, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuannya nanti untuk merefleksikan ya Bu ya hasil observasi kita. Lalu nanti kita akan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah dilaksanakan saat pelaksanaan observasi. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tidak apa-apa Ibu Rifa? Tidak apa-apa, dengan senang hati Bu Lili. Baik, Ibu, saya ingin bertanya nih kepada Bu Rifa. Bagaimana perasaan Ibu
setelah melaksanakan kegiatan observasi? Nah, baik Bu Lili, perasaan saya saat melakukan kegiatan observasi kelas yang pertama ya saya sangat bangga sekali karena kegiatan observasi ini jenengan amati dan di situ ada kamera ya untuk kamera pengamatan bagaimana proses pembelajaran berlangsung dari pendahuluan sampai akhir selesai. Gitu. Jadi ya perasaan saya sangat senang, sangat bangga karena itu bisa menjadi motivasi tersendiri buat saya, yaitu untuk bisa memperbaiki. Karena kalau pembelajaran tanpa diawasi, tanpa diamati itu kan kayaknya mengalir aja gitu ya Bu ya. Tapi kalau itu diamati dengan jenengan, ada kegiatan observasi, ada kegiatan pra observasi, itu jadi saya jadi tahu Bu, saya harus bagaimana cara mengajar, saya juga harus mempersiapkan apa saja, itu harus hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi itu bisa menambah motivasi saya supaya saya itu lebih semangat lagi untuk mengajar, untuk memberikan edukasi kepada peserta didik, tidak hanya untuk diri saya sendiri tapi juga bisa berdampak positif bagi murid saya. Terus yang kedua, perasaannya otomatis ya gimana ya Bu ya, namanya diobservasi, diamati oleh rekan sejawat dan juga ada kamera yang mengamati, itu ya rasanya ya tegang, ada juga tegang ya, takutnya nanti salah langkah gitu ya, salah urut-urutan langkah-langkah pembelajaran, takutnya ada yang terlewat atau mungkin penyampaian materi kurang maksimal atau mungkin juga penggunaan media juga kurang maksimal ya, ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Tapi alhamdulillahnya dari kegiatan pra kemarin kegiatan pra itu sangat membantu saya untuk mempersiapkan nanti kegiatan observasi. Jadi alhamdulillah kemarin kegiatan observasi ya berjalan dengan baik, lancar dan tertib sesuai harapan lah Bu. Oke, baik Bu Rifa. Jadi yang dirasakan Bu Rifa tadi yang pertama senang ya Bu ya, terus senang. menjadi lebih termotivasi. Kemudian di awal-awal mungkin agak tegang, tapi seiring berjalannya waktu lancar gitu ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu, area pengembangan apa saja ya Bu yang telah dilaksanakan? Apakah sudah sesuai dengan kegiatan percakapan di awal pra observasi, ataukah ada mungkin langkah-langkahnya yang terlewat atau hal-hal yang belum dilakukan gitu. Seperti waktu pra observasi kemarin gitu ya, untuk area pengembangannya kan ada 3 gitu. Nah ini sesuai dengan observasi kemarin, insya Allah saya sudah melakukan area pengembangan sesuai yang di pra, yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan, di mana sikap ini saya dengan melakukan kegiatan observasi saat proses pembelajaran, terus juga waktu proses diskusi kelompok itu ya, saya juga mengobservasi perilaku siswa, sikap siswa, dan itu saya lakukan di jurnal penilaian sikap. Serta untuk keterampilan yaitu tadi saat mereka melakukan presentasi dan saat mereka bertukar pendapat dalam diskusi kelompok, itu juga saya nilai dan itu sudah saya buatkan untuk rubriknya gitu ya. Dan terakhir itu pengetahuan, di mana di sini saya melakukan tes evaluasi secara individu, secara mandiri untuk mengukur kemampuan tingkat penguasaan materi. Ya saya rasa memang sudah sesuai dan memang sudah karena ada pra observasi, jadi ya untuk kegiatan observasi kemarin sudah saya masukkan di langkah-langkah kegiatan ya pengembangan. Benar, sama seperti yang telah saya amati waktu observasi ya Bu, dimana Bu Rifa sudah melakukan pengembangan di bidang pengetahuannya dan di keterampilannya. Tadi meliputi yang pengetahuan dengan melakukan pembelajaran, selain itu juga diikuti hasil asesmen atau evaluasi di akhir tadi. Kemudian saat keterampilannya Bu Rifa mengajak anak-anak mempraktekkan seperti itu ya Bu ya. Lalu Ibu, apakah ada langkah-langkah yang terlewat atau tidak ya Bu, atau sudah runtut seperti itu? Oh iya, kemarin itu waktu observasi kalau menurut saya ya Bu ya, ada beberapa mungkin yang tidak 100% runtut, tapi memang ada mungkin bagian-bagian yang mungkin sedikit terlewat, tapi itu tidak menjadi masalah gitu. Yang penting esensialnya saat mengajar
dapat Tersampaikan nggih, gitu tersampaikan ya, Bu, tujuan ya. pembelajarannya. Oke, kemarin Bu Rifa itu menggunakan PBL ya Bu Nggih, ya. betul. Oke, langkah-langkahnya sudah runtut gitu ya Bu ya. Diintegrasikan berdiferensiasi. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu, menurut Ibu sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran Ibu saat kegiatan observasi kemarin? Untuk tingkat keberhasilan siswa, alhamdulillah Ibu, dari tes evaluasi kemarin yang sudah saya evaluasi dan saya analisis, mungkin kalau dipresentasikan Ibu sekitar 80 sampai 85, alhamdulillah mereka sudah menguasai atau mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Oke, baik Bu Rifa, mendekati sempurna ya Bu ya, menuju ke sempurna. Nah, Bu Rifa, apakah menurut Bu Rifa hasilnya sudah optimal? Lumayan optimal Bu, mungkin karena apa ya, mungkin itu ya, sebagian besar kan udah mencapai itu ya Bu, capaian tujuan pembelajarannya. Cuma ada mungkin beberapa anak yang perlu bimbingan khusus ya, kegiatan remedial untuk mereka yang mungkin masih lemah dalam penguasaan materi yang saya sampaikan. Nanti saya akan, insya Allah akan saya tindak lanjuti ke depannya. Baik Bu Rifa. Nah, selama pembelajaran itu ya Bu ya, kira-kira ada kendala tidak Ibu? Ada tentu saja ada ya Bu ya. Apa yang kita impikan ya Bu, apa yang kita rencanakan itu memang kadang tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan ya, di luar ekspektasi kita. Apalagi memang pembelajaran kemarin itu ada beberapa hambatan yang saya hadapi, terutama pada ini loh Bu, keaktifan siswa mengemukakan pendapat atau saat menyampaikan hasil presentasi diskusi kelompok mereka maju ke depan. Itu saya rasa mereka dalam kegiatan diskusi masih sebagian ada anak yang belum berani atau belum, mungkin kurang percaya diri ya Bu ya, atas kemampuan mereka untuk berpendapat. Itu sih hambatannya. Jadi kemarin itu saat ketika saya menanyakan siapa yang berani, ya hanya anak-anak tertentu saja yang sering mengungkapkan pendapat, ya 1 orang 2 orang itu pasti. Tapi untuk keseluruhan itu masih belum ada jiwa ini loh Bu, motivasi untuk mengemukakan pendapat. Sebenarnya mereka bisa, tapi mungkin kurang percaya diri, apa malu, apa kurang memahami, atau ingin bertanya juga malu. Nah itu hambatannya di situ. Jadi ya keaktifan saat mengemukakan pendapat itu masih kurang Bu Lili. Di situ hambatannya. Baik Ibu. Tadi hambatannya itu siswa kurang percaya diri ya Bu, untuk mengekspresikan hasil belajarnya. Nah, harapan Bu Rifa untuk kedepannya apa Bu? Nah, harapan saya ya itu tadi ya Bu, kalau berdiskusi kan alangkah baiknya setiap anak ini bisa mengemukakan, bebas mengemukakan, muncul rasa percaya diri mereka untuk mengemukakan apa yang mereka idenya mereka nih loh, gagasan-gagasan mereka ini tersalurkan, tersampaikan, sehingga tidak ada salah benar atau yang ini benar, jawaban yang ini salah, tidak seperti itu. Saya pengennya tuh mereka itu, tujuan saya ya, mereka bisa berani unjuk gigi lah Bu, istilahnya gitu ya Bu ya, mengemukakan pendapat, bersuara semampunya mereka ya. Saya tidak muluk-muluk harus bisa merangkai kata-kata panjang, tidak. Yang penting 1-2 kata mereka mampu, minimal mau tunjuk tangan gitu. Tadi Bu Rifa sempat ini ya Bu, menjelaskan sedikit tentang alasannya kenapa sih si anak ini kok tidak percaya diri gitu ya Bu ya. Tadi mungkin karena malu atau mungkin ada alasan yang lain Bu? Mungkin merasa mereka mungkin belum menguasai penuh secara materi yang apa yang saya sampaikan ya Bu ya. Kadang itu ada anak yang mungkin menyimak video pembelajaran yang saya tayangkan, tapi pikirannya kemana gitu ya Bu ya. Jadi anak ini mungkin merasa belum begitu menguasai materi, jadi mereka takut untuk mengemukakan pendapat, ya takut salah, takut ini, takut itu, ngoten gitu. Baik, jadi selain dia itu merasa malu, mungkin saja ada faktor lain, dia kurang fokus saat mendengarkan. Jadi ilmunya itu tidak tersampaikan dengan menyeluruh gitu ya Bu ya. Nah, Ibu rencana Ibu untuk kedepannya apa Bu untuk siswa yang tadi kurang percaya diri tadi? Ya, untuk kedepannya, untuk pembelajaran selanjutnya ya, tindak lanjut saya ya, saya tidak akan menawarkan lagi Bu, saya langsung menunjuk saja itu anak ya, menunjuk temannya, misalkan si A, silakan berikan tanggapan ini gitu. Kan kemarin waktu pembelajaran itu saya tawarkan siapa anak-anak
yang bisa menjawab ini siapa yang tahu ini ya, itu apa itu rantai makanan. Saya kan banyak yang menawarkan ya Bu ya, saya tidak menunjuk langsung. Mungkin kalau saya menunjuk langsung, mungkin anak itu secara mau tidak mau ya Bu ya, harus menjawab kan, ngoten ya, sepatah dua patah kata lah pokoknya harus dijawab. Mungkin kedepannya saya langsung menunjuk anaknya saja, apalagi terutama mungkin anak-anak yang tanda kutip gitu ya, mungkin kurang fokus atau apa, mungkin nanti saya akan menunjuk mereka sekiranya mereka bisa fokus kembali pada pembelajaran. Ya, berarti rencananya nanti langsung ditunjuk gitu ya, Bu namanya. ya. Nah, ini rencananya mau dilaksanakan mulai kapan, Bu? Secepatnya ya Bu Lili ya. Karena kemarin kan habis observasi ya, terus ini pasca observasi, besok Bu langsung saya praktekkan ke kelas saya bagaimana saya menghandle itu anak-anak supaya kegiatan pembelajaran lebih aktif, kondusif dan produktif tentunya. Baik, terima kasih luar biasa nih Bu Rifa. Iya. Nah Bu, dari kegiatan mulai dari pra observasi, observasi dan hari ini pasca observasi, kira-kira kesimpulan apa nih Bu yang bisa Bu Rifa peroleh dari rangkaian kegiatan ini? Dari rangkaian kita itu ya Bu ya, kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi ini saya lebih apa ya Bu, lebih lega. Karena supervisi yang sebelumnya ya Bu ya, observasi sebelumnya itu memang tanpa adanya pra, jadi kita tuh nggak siap, jadi harus siap. Nah tapi dengan adanya pra, kita memang dipersiapkan supaya jiwa kita juga tenang, kita mempersiapkan modul ajar juga lebih tenang, dan kita menyiapkan materi ajar untuk siswa juga lebih terarah dan terukur tentunya dengan adanya kegiatan pra observasi dan pasca observasi. Nah di pasca observasi ini juga, nah alhamdulillahnya ini kegiatan ini juga membantu saya merefleksikan diri kekurangan-kekurangan apa saja yang ada di observasi kemarin saat kelas pembelajaran berlangsung, dan juga di pasca observasi ini saya tahu kekurangan-kekurangan diri, nanti di pembelajaran berikutnya saya bisa memperbaiki dan juga berkolaborasi dengan ya Bu Lili ya. Jadi ada umpan balik di pasca observasi ini nanti, berarti jenengan bisa memberikan umpan balik yang konstruktif tentunya untuk kemajuan saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bu Rifa, berarti dari kegiatan ini Bu Rifa mendapatkan banyak hal yang betul, mulai dari tadi mengevaluasi lagi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, melakukan refleksi kurangnya apa yang jadi kelebihannya kayak gitu ya Bu. Kemudian Bu Rifa juga merasa senang karena bisa berkolaborasi kayak gitu ya Bu ya, menambah wawasan seperti itu. Nah, terima kasih banyak Bu Rifa. Kemudian kegiatan pasca observasi yang telah saya laksanakan bersama dengan Bu Rifa dan Bu Devi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.